Makanya judulnya adalah interoperabilitas ICS di dalam rumah sakit dengan sistem klaster nasional atau daerah dan antar klaster. Nah, mungkin kalau kemarin Bu Ipung menjelaskan dengan frekuensi yang sama dengan Bapak Ibu di rumah sakit ya, karena sama-sama dari rumah sakit. Nah, ini mungkin ada beberapa terminologi yang agak kurang familiar buat Bapak Ibu. Apa itu interoperabilitas dengan sistem klaster? Ya, saya. Nah, ini outline presentasinya adalah memahami platform koordinasi dan kolaborasi di luar rumah sakit pada COVID-19 ini. Adanya sistem klaster nasional, kemudian sistem koordinasi dan kolaborasi di luar rumah sakit. Kemudian alur komunikasi kembali untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya di luar rumah sakit ke luar rumah sakit pada COVID-19. Saya mulai ini. Kita lihat di sini ada contoh ya. Ada contoh dari PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Di sini kita bisa lihat bagaimana PKU Muhammadiyah ini berdasarkan hasil analisisnya, kemudian dari operasional dan juga dari logistik, dan mereka memberanikan diri untuk keluar, ya toh, memberanikan diri untuk membuat sebuah media kampanye. Ini loh yang kita butuhkan di rumah sakit kami. Nah, ada jumlah ventilatornya 4, set 4 dengan harganya disebarluaskan ke publik. Jadi kalau ada yang mau memberikan donasi 3 miliar itu jumlah yang mereka butuhkan untuk 4 ventilator. Nah, itu contoh saja bagaimana mereka mencoba transparan dengan apa kebutuhan di dalam rumah sakit dengan potensi yang ada di luar rumah sakit. Mungkin tidak semua tercukupi, tapi minimal masyarakat sudah tahu, dan siapa tahu ada sultan dari Timur Tengah yang baca dan 3 miliar ini tercukupi. Yang kedua, kita lihat di sebelah kanan juga, karena kemarin kita sudah menelaah ya, logistik itu tidak hanya obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan, APD, tapi juga sumber daya manusia lingkupnya. Nah, ini bagaimana kita menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan juga keamanan dan keselamatan mereka. Teman-teman yang berada di garda depan di rumah sakit. Nah, ini Wisma Tenaga Medis dari Rumah Sakit Sarjito bekerja sama dengan layanan penyedia penginapan. Nah, jadi ini juga salah satu cara bagaimana rumah sakit bisa memobilisasi sumber daya dari luar. Ini inovasi-inovasi seperti ini sangat kita butuhkan di situasi seperti ini, baik rumah sakit maupun yang lain juga seperti itu. Nah, ini lihat kita bisa memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar rumah sakit, yaitu sistem cluster. Apa sih sistem cluster itu? Nah, ini adalah sistem cluster internasional. Karena pandemi COVID ini sudah pandemi global, jadi ini sedikit saya sampaikan juga tentang terminologi cluster di internasional. Saya ambil ini dari IASC, Interagency Standing Committee. Jadi di internasional sekarang ini sudah diaktifasi yang namanya klaster bantuan internasional. Jadi untuk klaster kesehatan yang bertanggung jawab untuk menganalisa bencana non alam ini adalah WHO. Kita selalu menggunakan guideline-guideline-nya WHO dalam penanganan COVID ini, yang tentu saja guideline WHO berlaku untuk 200 negara anggotanya. Jadi Bapak Ibu harap maklum kalau mungkin pedoman WHO tidak selalu berkesesuaian dengan kondisi di lapangan. Itulah kenapa Kementerian Kesehatan bersama dengan WHO di Indonesia mencoba untuk mengadaptasi. Jadi pedoman-pedomannya WHO itu ada banyak, dicoba diadaptasi menjadi pedoman yang sekarang sudah ada revisi keempatnya, yang warna ungu itu. Nah, itu isinya juga semuanya dari pedoman-pedoman WHO dan sedikit diadaptasi. Ya, ada adaptasi yang agak lebih jauh lagi, kemudian lebih dalam lagi maksudnya, ada istilah-istilah PDP, ODP, kemudian OTG. Nah, itu hasil adaptasi. Jadi kalau sekarang di media banyak yang menanyakan, mungkin kalau kemarin kita lihat ID minta
WHO untuk Kemenkes untuk transparan lah. Yang di pedoman WHO hanya dimintakan untuk vokal person IHR, yaitu Dirjen P2P di Kemenkes itu melaporkan kasus positif saja. Jadi memang benar Pak Ahmad Yuryanto dan pemerintah Indonesia hanya melaporkan kasus positif. Tapi tuntutan dari ID ini kemudian direspon dengan positif juga oleh pemerintah Indonesia. Pada infografis terbarunya dikeluarkan informasi mengenai ODP dan PDP. Nah, itulah kenapa WHO mempunyai peran penting dalam klaster kesehatan internasional. Nah, ini kalau misalnya kita kan sedang menanjak kurvanya ini. Kalau negara lain sudah turun kurvanya, kemudian membantu Indonesia, bantuan asing boleh diperbolehkan masuk ke Indonesia, karena ini sudah juga dideklar sebagai bencana nasional, klaster internasional ini akan dibuka. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah sesuai dengan materi kita hari ini adalah klaster logistik. Di Indonesia sendiri sudah, seingat saya, sudah 2 kali kita membuka klaster internasional. Waktu gempa Jogja 2006 dan gempa Padang 2009. Itu bantuan asing sudah masuk dan bantuan masuk mengikuti sistem klaster ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit juga sedikit banyak harus bersiap-siap jika klaster internasional dibuka, bantuan asing masuk. Ini klaster yang bisa, ini mekanisme koordinasi klaster yang bisa kita pergunakan. Yang paling penting untuk kita adalah, untuk kita di kesehatan adalah tentu saja klaster kesehatan, klaster logistik, dan juga klaster water and sanitation dari UNICEF. Seperti itu. Ini adaptasinya. Jadi di Indonesia di dalam keputusan Kepala BNPB tahun 2014 sudah diadaptasi menjadi klaster nasional. Klaster nasional jika ada bencana nasional, bencana level provinsi dan kabupaten, pengampu dari klaster kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Logistik diampu oleh Kementerian Sosial dan BNPB. Di sini BNPB sebagai koordinatornya. Jadi sejauh ini saya harap Bapak Ibu sudah kenal sedikit mengenai terminologi klaster, apa itu klaster pada saat penanggulangan bencana. Karena ini kita sedang berada dalam penanggulangan bencana non alam. Jadi ada sistem klaster yang diaktifkan. Nah, sistem klaster sendiri itu diaktifkan saat ini menjadi gugus tugas. Jadi di bawah gugus tugas ada ICS juga di sana, tapi terminologi klaster tidak digunakan. Dia melebur ke dalam fungsi-fungsi dari gugus tugas itu sendiri. Nah, ini koordinasi, kolaborasi, dan integrasi sumber daya kesehatan. Komponen-komponen dari klaster kesehatan adalah komponen lintas aktor, lintas program, lintas sektor pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Jadi Bapak Ibu juga yang di rumah sakit juga terus mengingat-ingat bahwa potensi klaster ini tidak hanya sebatas di dinas kesehatan saja, tapi juga ada lembaga usaha, masyarakat, dan juga NGO-NGO, dan juga lembaga akademik seperti universitas. Dan sebaiknya dikoordinir oleh Dinas Kesehatan atau Satgas COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang di rumah sakit yang mungkin terpapar dengan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau mungkin langsung dengan Kementerian Kesehatan, bisa kembali mengingatkan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan bahwa potensi kesehatan saat ini sudah bisa kita mobilisasi. Dan itu memang kebijakan masing-masing daerah untuk bagaimana untuk memobilisasinya. Nah, ini salah satu inisiatif juga oleh teman-teman dari UN-OCHA, jadi badan-badan PBB bekerja sama dengan MPBI, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia, untuk memetakan jumlah pemain, aktor-aktor kemanusiaan tadi. Di sini bisa kita lihat ada 118 LSM, badan PBB dan universitas. Untuk kesehatan banyak ya. Oh, sedikit ternyata untuk layanan kesehatan. Ini karena tidak menghitung kapasitas pemerintah.
Nah, sementara itu yang logistik banyak ini, sekitar 35 pemain di bidang logistik dan mayoritas ada di Pulau Jawa. Detailnya bagaimana ini bisa dilihat di sini. Ya, di sini maaf. Bisa diklik ini di sini, banyak resource di situ dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Nah, bagaimana struktur ICS itu sendiri menghadapi klaster ini? Interoperabilitas. Jadi bagaimana sih cara kerja ICS di rumah sakit dengan interoperabilitas dengan klaster tadi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di informasi. Inilah misalnya dari informasi kemudian ke komandan bencana menyampaikan ke public relation-nya atau mungkin ada spokesperson di sana, juga dari tim PPI kemarin sudah kita bahas, tim PPI memberikan masukan kepada komandan bencana, kemudian kepada logistik. Nanti dari komandan bencana menyampaikan ke public relation untuk liaison officer, petugas penghubung, baik ke Dinkes maupun ke Satgas COVID, kabupaten atau kota atau provinsi setempat, dan ke relawan atau donatur. Apa yang disampaikan? Nah ini contoh dari RSUD Wates sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul tadi. Ini yang kita butuhkan, masker bedah segala macam. Kalau di sini tidak disebutkan detailnya apa, tapi di sini jelas bahwa ada media komunikasi bahwa rumah sakit RSUD Wates butuh bantuan. Ini juga contoh form permohonan bantuan APD online. Ini bagi RSUD rujukan yang masuk dalam jejaring COVID-19. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan akses ke sini? Tentu saja harus menghubungi dinas kesehatan setempat untuk menjadi rumah sakit. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini. Jadi permohonan bantuan baik rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan ini ke gugus tugas. Ini salah satu contoh saja. Jadi untuk mendapatkan memobilisasi resource dari luar rumah sakit. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Mbak Happy untuk ada diskusi di sini. Apakah rumah sakit Bapak Ibu termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan daerah yang ada dalam rencana kontingensi daerah? Dan apakah dipetakan juga potensi-potensi yang ada di daerah tersebut? Silakan Mbak Happy. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita sudah tadi membahas terkait potensi yang di luar, eksternal ya, logistik, untuk kebutuhan logistik. Ini silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Yang pertama itu apa rumah sakit Anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan daerah dalam rencana kontingensi daerah. Kemudian yang kedua, apakah sumber daya kesehatan di daerah Anda terpetakan dengan baik. Silakan. Buat Bapak Ibu yang raise hand, ada siapa itu, Pak? Ada siapa, Mas? Aku nggak kebaca ya, Mas. Iya, dari mana? Oke, dari Rumah Sakit Mata Siantar ya tadi ya. Oke. Ya, silakan ini ada yang raise hand dari Rumah Sakit Mata Siantar. Silakan Bapak jika ingin memberikan komentar. Itu tadi itu waktu masih mau mendaftar, tapi nggak apa-apa lah. Saya juga ada mau saya tanya seperti ini. Ya, silakan. Halo? Halo? Ya, Bisa dengar? lanjut. Dengar. Nah, ini kan Bu, kami kan Rumah Sakit Mata Siantar. Kebetulan kan kami kan tidak termasuk dalam penanganan COVID, ya kan Bu? Cuma Ya. kami kan melakukan ada operasi mata. Kami mulai dari hari ini ada tindakan operasi mata
dan kami menerapkan screening untuk tindakan operasi mata. Dalam screening itu kan Bu, kalau dia skornya 3, kami akan melakukan 3 ke bawah, kami akan melakukan tindakan operasi dengan APD level 2. Mengingat skornya di bawah 3 kami tetap melakukan operasi, tapi di atas skor 3 kami akan melakukan yang namanya itu kan curiga risiko tinggi COVID kan Bu. Jadi Ya. kami nggak menerapkan untuk pemeriksaan selanjutnya pada proses screening itu yang kami dapat itu kan Bu. Ada pemeriksaan kalau dia skornya 3 ke atas, ada di situ prosedurnya pemeriksaan ronsen dan rapid test. Kebetulan rumah sakit kami tidak ada ronsen. Tapi kalau rapid test kan Bu, itu kan opsional, bisa dilakukan siapapun dan dimanapun dan rumah sakit manapun. Kebetulan permasalahan rapid test Bu, kira-kira rapid test itu dalam logistik yang tadi kan ada bantuan dari pemerintah kan, kira-kira mendapatkannya itu kan tadi melalui komandan ICS menghubungi ke Dinkes atau ke Satgasnya kan Bu. Siap. Menyangkut ke situ loh, contohnya kan Bu, tidak terpenuhilah permintaan, tidak ada rapid test yang diberikan. Kira-kira apa tindakan selanjutnya Bu? Oh, oke. Baik. Ah, Itu saja nah, Bapak Sandi. itu saja Bu, itu saja Bu. Terima kasih. Ini menarik ya Mas Gede, dari workshop yang pertama, kedua hingga logistik. Akhirnya kita bisa mendengarkan dari Rumah Sakit Mata Siantar bagaimana kondisi mereka di sana. Jadi Rumah Sakit Siantar ini tidak termasuk tidak menangani COVID ya, benar ya. Jadi hanya melakukan screening yang untuk mata, tapi yang ini yang ingin ditanyakan adalah terkait rapid test. Rapid test ini bagaimana jika misalnya tidak terpenuhi meskipun sudah menghubungi pihak eksternal yang terlibat, misalnya dari Dinas Kesehatan ataupun yang lainnya sudah melalui Komandan ICS. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak dari Siantar. Waduh, ini pertanyaan bagus sekali nih. Ngeri-ngeri sedap juga saya jawabnya kan ya. Karena memang kalau kita berdasarkan teori, ini memang Bapak tentukan ininya analisis risiko juga toh. Iya. Nah, seperti yang kemarin dibilang Ibu Ipung juga. Nah, ini keselamatan dan safety and security dari tenaga kesehatan harus tetap nomor 1. Jadi memang secara dilematis kita bilang kalau tidak dapat rapid test, kemudian kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari tenaga kesehatan, kalau bisa ditunda, lebih baik saya sarankan untuk ditunda saja Pak. Karena sekali lagi dalam ICS ini yang terpenting adalah selain sistem komando yang jelas dan terstruktur, juga keamanan dan keselamatan dari tenaga yang melakukan respon bencana. Jadi kalau dari operasi kan ada bidang-bidangnya itu, IC, kemudian bidang operasi, bidang logistik. Bidang operasi bilang tidak bisa, kita nggak bisa kerjakan ini kalau tenaga kesehatan kita tidak aman. Nah, kembali lagi ke IC dengan pertimbangan PPI-nya, kemudian pertimbangan logistik tadi jelas sudah cari ke sana kemari tidak dapat. Balik ke IC lagi, IC yang memutuskan bahwa kalau bisa ini kita tunda saja. Kalau nggak life saving ya Pak ya. Bahkan pun kalau menurut saya pun ini agak dilematis juga. Kalau life saving pun kalau misalnya keselamatan dari tenaga kesehatan itu tidak bisa dijamin, lebih baik satu bisa kita rujuk atau kita tunda Pak. Itu sekedar jawaban dari saya. Yep. Terima kasih Mas Gede. Ini ada tambahan juga ya dari Dr. Bella, ingin menambahkan sebentar ya Pak, silakan. Ya baik. Baik, terima kasih untuk rumah sakit khusus mata ya. Ya, jadi memang pemberian tes ini dari dinas itu tidak diberikan ke semua rumah sakit, kecuali rumah sakit yang memang menjadi rujukan untuk COVID. Jadi khususnya untuk rumah sakit mata memang pasti dari Dinas Kesehatan tidak akan memberikan rapid test. Hanya saja kalau misalnya dari rumah sakit khusus mata itu memiliki kasus yang memang harus dilakukan operasi, artinya itu emergensi, tetapi ternyata situasinya itu tinggi ya, bahwa ini memang risiko, itu bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan bisa memberikan rapid test
untuk jadi ada jalur-jalur khusus yang memang bisa diberikan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi ini terkait dengan operasinya. Apakah memang itu emergensi yang harus dilakukan atau kalau memang tidak itu bisa ditunda. Jadi memang tergantung dari operasinya. Karena memang yang utama kita kan melihat bagaimana keamanan safety dari petugas kita itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa rumah sakit mata bukanlah rumah sakit rujukan COVID. Nah, kalau bukan rumah sakit rujukan COVID, tinggal melihat lagi apakah ini emergensi atau tidak. Kalau memang emergensi dan harus dilakukan operasi, tetapi situasinya juga keadaannya tinggi dan dikhawatirkan terkait dengan COVID, ini bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan dengan dengan pelaporan, artinya cerita bahwa seperti apa situasinya dan ini emergensi. Halo? Ya. Dinas Kesehatan akan bisa memberikan rapid test pada saat itu gitu. Ya, itu Bapak bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan Pak Suhandi. Nah, cukup jelas, Bu. Tapi saya ada mau nanya dikit lagi, Bu. Kan gini, ya memang kami tidak termasuk rumah sakit yang menangani COVID, ya kan, Bu? Ya. Pada kasus-kasus tertentu, sebelumnya kami menunda operasi elektif dan diprioritaskan ke emergensi. Oke, ketika kami menunda operasi mata, contohnya katarak, kan elektif kan, Bu, bisa dilaksanakan berikutnya. Cuman permasalahannya di sini, Bu, ada dua masalah. Satu, ketika kami menunda terlalu lama, itu kan ada terjadi penumpukan jadwal. Kami kan membuat jadwal tidak langsung diperiksa hari ini, layak dioperasi langsung dioperasi, tidak seperti itu, Bu. Tapi dijadwal dari bulan lalu. Jadi ada penumpukan. Terakhirnya klien tersebut sering mengunjungi rumah sakit untuk menanyakan apa. Jadi terjadilah dilema di situ satu kan, Bu. Jadi kami dengan berbagai cara kami menerapkan prinsip screening untuk kamar bedah ketika melakukan tindakan bedah. Jadi kami melaksanakanlah operasi elektif hari ini, tapi dibatasi jumlahnya dengan berbagai standar lah, Bu, seperti screening ada, baru pembatasan jumlah operator di ruang operasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kami menunda, kemungkinan kami sudah melakukannya kemarin, cuma untuk operasi dengan ada penundaan itu penumpukan yang terjadi, Bu. Permasalahannya dilemanya di situ, Bu. Protes dari klien satu kan, Bu. Baru kedua, emergensi. Ketika terjadilah tindakan emergensi, contohnya kayak adanya paparan benda asing masuk ke mata, kayak kan sering datang kejadian kena tusuk paku atau masuk benda lain ke matanya. Ketika kami mau melakukan itu kan tindakan bedah operasi kecil atau pengangkatan lah kan, Bu, bisa terjadi di dalam. Kami melakukan screening dulu, tapi ketika kami menemukan screening itu skornya di atas 3, artinya risiko tinggi kan, Bu, apabila dilakukan tindakan. Nah, di situ kami, Bu, ketika kan di alur yang kami dapat itu, Bu, skor di atas 3 harus dilakukan rapid test dan pemeriksaan ronsen. Di situ kami, ronsen tidak bisa dilakukan karena kami tidak ada ruangannya kan, Bu, tidak ada fasilitasnya, tapi rapid test memungkinkan. Jadi nggak mungkin kami membiarkan orang yang keadaan emergensi itu tidak dilakukan tindakan, Bu. Sementara itu kan mana ya bilangnya? Emergensi juga, Bu, yang langsung kontak langsung dia, Bu, dilakukan tindakan. Apa enggak harus emergensi seperti itu dilakukan rapid test juga, Bu, kira-kira? Ya, terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya ya, Mas Gede ya? Ya. Oke, silakan. Ya, sangat mengerti sekali, Bapak. Memang situasi seperti ini banyak pertimbangan sekali. Seperti yang kita juga dapatkan kemarin adalah analisis risikonya bagaimana. Karena dengan ICS ini tetap sekali lagi saya ulangi lagi, keselamatan dan keamanan petugas kesehatan adalah tetap nomor 1. Memang ini operasi mata ya, Pak ya, memang agak susah sekali kalau udah emergensi. Juga kita juga concern dari teman-teman anestesi dan spesialis emergency medis yang di IGD itu juga memiliki concern yang sama. Pilihannya adalah nyawa sudah, kalau sudah seperti itu, nyawa dia atau nyawa tenaga kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah kenapa fungsi dari PPI di sini sangat penting sekali bersama dengan logistik untuk menjamin
ketersediaan alat-alat yang benar-benar untuk mengamankan si tenaga kesehatan sendiri. Nah, ini mungkin silakan dari ito-itonya Bapak ini mau Ya, jadi menyampaikan. memang yang perlu disiapkan memang mungkin Mas Gede sudah menyampaikan ya juklak-juklak yang dipersiapkan. Jadi masing-masing rumah sakit itu khususnya untuk mata mungkin sudah memiliki SOP terkait dengan ini. Jadi kalau misalnya kayak orang yang tadi ya tertusuk matanya atau ada corpus elendium atau keadaan yang memang emergensi yang harus dilakukan, ini saya juga nggak ngerti ya, maksudnya perhitungan dari resiko yang disebut dengan kalau 3 ke atas itu ya apa saja yang di screening sehingga itu menjadikan keputusan untuk pengambilan ya melakukan rapid test ya. Karena memang kalau memang dia emergensi dan memiliki tadi yang sudah saya sampaikan di awal dan memang memiliki screening yang memang harus dilakukan rapid test, ya memang harus diminta ke dinas kesehatan. Tapi kalau memang dari screening juga rasanya sepertinya ya saya nggak tahu juga nih, yang sampai 3 itu apa ya? Maksudnya dari mata tadi sudah ada diskusinya nggak ya? Saya nggak. Ini Bu, Kalau kami menerapkan screening kan kalau yang kami baca dari ini dapat dari dari kebijakan dari rumah sakit juga. Contohnya riwayat 14 hari terakhir ada demam, batuk pilek, sesak napas, diare, anosmia, mialgia, perjalanan ke luar negeri. Itu skornya itu kan Bu, kalau dia lebih dari 1 checklist dia akan dikasih poin 2. Kalau dia 1 dan kontak dengan PDP itu langsung skor 3 Bu. Pada gejala klinis kami juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh, batuk pilek, baru sesak napas, RR-nya 30 ke atas, baru adanya diare dengan melakukan pemeriksaan peristaltik, baru anosmia dengan penciuman, mialgia dengan nyeri otot dan ronci, kami periksa desaturasi juga yang 95% SpO2-nya kami tetapkan dengan kategori skor 3. Jadi kalau dikumpulkan seluruhnya nih Bu, dia itu skor 3, di sini ada tertulis dengan total skor 3 ke bawah, risiko COVID-19. Operasi dijalankan seperti biasa. Jika intubasi LMA minimal potensi produksi aerosol. Gunakan aliran oksigen lebih rendah, minimalkan ventilasi manual. Baru gunakan APD level 2. Saat intubasi dan ekstubasi hindarkan batuk. Pasien ditransfer ke ruang rawat menggunakan masker. Saat di ruang pemulihan, jika sadar penuh gunakan kembali masker bedah. Itu kan Bu, yang skor 3 ke bawah. Kalau skor 3 ke atas, dilanjutkan dengan CT thorax sama rapid test. Jadi karena kami tidak ada rapid test dengan CT thorax, mungkin apabila dia berisiko tinggi dengan skor 3 ke atas, kami langsung melakukan tindakan penundaan operasi dan kami anjurkan ke puskesmas. Cuman kan yang saya jadi pertanyaan bagi saya, apabila lah dia memungkinkan contohnya kayak emergensi itulah kan Bu, dan harus dilakukan segera kan Bu. ya. Tapi hasil screeningnya di atas 3. Kira-kira siapa itu? Ya, oke. Jadi ini nanti akan dibuatkan SOP dari Rumah Sakit Khusus Mata. Yang pertama adalah kalau memang ini adalah emergensi dan bisa dimintakan rapid test dari Dinas Kesehatan, itu bisa dilakukan. Yang kedua, apakah memang Rumah Sakit Khusus Mata sudah menyiapkan peralatan yang memang bisa menjamin keselamatan dari tenaga kesehatan? Dalam artian misalnya ya aerosol tadi ya, kita khawatirkan terhadap tenaga kesehatan kita, yang itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu tidak memungkinkan semuanya, artinya pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit rujukan yang memang memiliki fasilitas dokter mata dan operasi yang bisa dilakukan di sana, sehingga mereka sudah memiliki peralatan yang bisa menjamin tenaga kesehatan. Jadi tidak dilakukan di rumah sakit mata. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Ya, seperti itu Pak Suwandi. Ya. Oke Bu. Ya, Nanti kesimpulannya Bu, yang screeningnya di atas skor 3, walaupun dia keadaan emergensi, bagusan dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas COVID-nya, pelayanan COVID-nya, namun ada dokter matanya. Seperti itu kira-kira kesimpulannya Bu. Ya, seperti itu. Dan dibuat SOP-nya ya Bu. Oke. Oke Bu.
tambahan buat Rumah Sakit Mata. Terima kasih Bapak dari Rumah Sakit Mata Siantar. Ini kita lanjut materi atau ada satu lagi nih Mas Gede yang bertanya, Boleh, ada raise silakan, hand satu Pak. lagi ya. Kepada Pak Joko Prayitno. Silakan Pak. Ditekan di unmute speakernya Pak. Jadi ya. Pak Joko Prayitno. Silakan Monggo Pak Joko di unmute di Pak, unmute dulu yang ada gambar speaker, dipencet speakernya Pak. mikrofon, gambar mikrofon ya. Bisa? Oh, nah, sepertinya belum bisa. Kalau dari via chatting ada nggak? Oh, belum ada. Oke, kita lanjut saja dulu materinya. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk diskusi. Coba. Udah? Lanjut ya. Oke. Silakan Mas Gede. Oke, baik, saya lanjutkan kalau begitu. Bisa lanjut aja ya. Nah, inilah tadi yang sudah dibantu oleh Bu Bella tadi menjelaskannya ya. Nah, apakah rumah sakit Anda termasuk bagian jadi dari potensi kesehatan daerah dalam dokumen rencana kontingensi? Nah, kalau sudah daerah tersebut, misalnya Kabupaten Siantar ya tadi ya, kota Siantar. Kalian yang orang-orang ini, itu sudah punya kontingensi daerah, kemudian dirubahnya si rencana kontingensi ini menjadi rencana operasi. Yang kita harapkan dari Dinas Kesehatan adalah mempunyai peta operasi. Jadi peta operasi atau peta respon ini akan memetakan, rumah sakit mata Siantar tuh di sini, kemudian mana rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas COVID. Nah, itulah kemarin di 2 minggu yang sebelumnya ya Bapak Ibu, Dr. Hendro sudah menjelaskan tentang konsep rujukan dalam ICS di penanganan COVID ini. Nah, itu ICS itu sangat bersinergi satu dengan yang lain dan kita tidak bisa terlepas dari itu. Disitulah fungsinya sistem rujukan di ICS ini. Saya kembali lagi ke dalam materi yang ini. Nah, ini alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan sumber daya keluar rumah sakit. Nah, ini supply chain cycle-nya. Jadi dari bidang operasi yang kemarin juga sudah sedikit banyak ada kita simulasikan dengan dengan struktur ICS di rumah sakit RSIA Malang kalau nggak salah kemarin ya. Jadi ini cycle-nya dari bidang operasi minta ke IC berkoordinasi dengan PPI dan juga perencanaan. Kemudian mereka minta ke bidang logistik untuk menghubungi IC license officer. Ini kalau yang skenario-nya 6B dari luar, bukan dari pengadaan normal. Nah, kemudian dari petugas penghubung ini maupun IC-nya langsung bisa ke dinas setempat, Satgas COVID maupun relawan, donatur, untuk meminta APD yang sesuai dengan standar alat pelindung diri. Nah, ini kita sudah ada pedomannya dari farmasi dan alkes. Ini bisa di-download juga bagaimana standarnya. Kemudian setelah mendapatkan bantuan, menghubungi insiden command IC-nya untuk sebelum diterima ke bidang logistik dan diperiksa oleh komite PPI, ini menyiapkan berita acara serah terima. Ini yang kemarin kita bahas juga. Jadi untuk dokumen ini ada menjadi lampiran dalam SOP di hospital disaster plan Bapak Ibu, di rumah sakit Bapak Ibu. Ya toh. Jadi ini didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh bidang operasi. Bagaimana kualitasnya secara teknis kemarin sudah dibahas dengan baik oleh dengan luar biasa lah oleh Bu Ipung, dan besok beliau akan bergabung kembali dengan kita untuk mereview penugasan Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu disiapkan. Ingat, ada nama penerima, nama pemberi, nama penerima, barangnya apa, dan juga nominalnya di sini apa. Nominalnya di sini berapa. Nah, totalnya berapa yang diterima oleh rumah sakit dari bantuan relawan tersebut atau donatur atau instansi lain.
Nah, kemudian kembali lagi supply chain-nya berputar terus sampai selesai operasi ini. Nah, ini contoh mekanisme lain. Inilah kita coba dari Dinkes DIY. Di sini ada. Jadi dari rujukan COVID dengan dia ada formnya ke Dinkes DIY maupun ke Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana yang non rujukan? Non rujukan minta ke dinas kabupaten kota dulu sebelum ke dinas provinsi. Nah, ini sudah ada pengaturan berjenjangnya seperti ini. Nah, ini interoperabilitasnya antara ICS di rumah sakit. Kita bisa lihat ketua medical support di sini meminta ke manajemen berkoordinasi dengan manajemen support, kemudian melaporkan ke IC minta ke Dinkes DIY. Nah, seperti itu. Ini ICS dalam Hospital Disaster Plan rumah sakit sudah interoperability dengan ICS Renov Dinkes setempat. Nah, ini yang perlu juga disebutkan dalam Juknis dan Juklak atau SOP yang ada di rumah sakit. Jadi apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah mencantumkan ini? Bagaimana kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan? Banyak yang sudah ada. Saya sudah lihat beberapa dokumen dan ini sudah dicantumkan. Sangat baik sekali. Nah, ini juga contoh dari Sujono juga ya, bagaimana komandan bencana meminta kepada Humas, mungkin ke PKRS juga, instruksi ke instansi horizontal. Ini yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya untuk informasi. Dan kemudian dari instansi lain memberikan ke bagian logistik juga, jangan lupa dipikirkan bagaimana transportasinya, penyimpanannya, dan distribusinya. Ini mengenai penyimpanan juga sangat penting untuk diketahui bahwa menggunakan sistem klaster, koordinasi sistem klaster tidak hanya melulu untuk pengadaan barang dan jasa, tapi juga storage. Karena dalam beberapa kejadian bencana, kita bisa mengusahakan penyimpanan seperti gudang dari pihak lain. Jadi mungkin dari badan usaha itu ada yang punya tenda banyak, kemudian waktu gempa Padang itu bahkan kita bisa memobilisasi tenda yang berukuran sangat besar dari World Food Program. Jadi ada NGO internasional yang memberikan bantuan seperti ini dan kita buka itu di depan dinas kesehatan, di depan rumah sakit agar bantuan-bantuan yang masuk itu bisa diakomodasi karena mungkin Bapak Ibu yang ada di instalasi farmasi juga akan kesulitan agar tidak bercampur barang-barang bantuan dengan barang-barang yang sudah ada di rumah sakit, barang-barang rutin yang ada di rumah sakit. Nah, ini perlu dipikirkan juga storage-nya seperti apa, kemudian transportasinya bagaimana, siapa yang akan menyediakan. Dalam situasi bencana seperti ini, biasanya banyak yang memberikan secara cuma-cuma. Dan ini akan sangat membantu kita dalam penanganan COVID ini. Termasuk juga bahan bakar juga ada. Nah, tapi bagaimana mendapatkannya? Tentu saja kita perlu memetakan potensi. Itulah kenapa penting sekali ada perwakilan rumah sakit yang selalu ikut dalam rapat-rapat di dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan selain juga membutuhkan data dari rumah sakit, tapi di dinas kesehatan itu kadang-kadang juga ada informasi-informasi mengenai tambahan resource seperti ini. Jadi bagaimana bisa mengadakan transportasi, distribusi, dan penyimpanan. Seperti yang mungkin kita bisa lihat viral di Instagram, Facebook, kemudian Twitter, ada Dr. Tirto ya. Nah, itu juga bisa kita dimanfaatkan. Tirto apa Tirta? Tirta, Dr. Tirta, iya. Mungkin karena saya orang Jawa jadinya Tirto. Enggak, itu ini aja. Nah, ini kita sepertinya sudah sampai di penghujung juga. Bagaimana rumah sakit Anda memetakan potensi sumber daya di luar rumah sakit? Apakah ini dicantumkan di dokumen HDP di Juklak? Bagaimana? Mungkin ada beberapa rumah sakit yang
RSIA Muhammadiyah misalnya bisa mendapatkan bantuan dari PP Muhammadiyah atau dari MKU-nya Muhammadiyah. Kemudian apakah ada MOU dengan potensi sumber daya di luar rumah sakit? Seperti ada dari Stikes minggu lalu, ternyata bagian dari yayasan. Jadi sudah ada MOU antara rumah sakit dengan Stikes. Jadi pada saat rumah sakit membutuhkan sumber daya manusia untuk merolling sumber daya, nah ini sudah ada MOU dengan Stikes setempat. Mungkin bisa juga dengan rumah sakit akademik yang memiliki universitas atau fakultas-fakultas kedokteran memiliki MOU seperti itu, atau juga bisa juga dengan dengan partai politik. Ada itu waktu di Palu banyak sekali yang seperti itu juga, partai politik membantu penanganan bencana. Nah ini juga bencana non alam. Dan apakah ada mekanisme pendokumentasian sumber daya yang disebut di Hostip? Apakah Hostip Bapak Ibu sudah sudah mengakomodasi berita acara serah terima tadi? Karena ini sangat penting agar sampai di akhir dari operasi bencana ini tidak nanti dikejar-kejar sama BPK-nya. Ya, dikejar oleh auditor baik internal maupun eksternal. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Happy, silakan. Terima kasih Pak Gede. Oke, kita masuk ke diskusi yang kedua. Ini diskusi yang kedua ini sangat menarik ya. Silakan Bapak Ibu yang bersedia menyampaikan tanggapan, apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah memetakan potensi sumber daya di luar rumah sakit. Kalau misalnya belum, boleh juga diceritakan kira-kira apa sumber daya di luar rumah sakit yang bisa yang bisa diajak kerjasama. Kemudian kalau memang ada, apakah sudah ada MOU-nya? Dan kemudian itu yang ketiga itu apakah sudah ada mekanisme pendokumentasian sumber daya yang diberikan disebut di HDP rumah sakit Anda? Silakan. Ini sudah banyak yang bergabung ya rumah sakit. Oke. Kita dengarkan ada yang raise hand nggak, Mas? Ada tak? Belum ada. Kita dengarkan dari RSUD Sleman. Silakan Bu Rati. Karena ini terdekat ya. Kita mau mendengarkan dari RSUD Sleman bagaimana tentang pemetaan sumber daya logistik ini di luar eksternal, di luar rumah sakit. Belum kedengaran Bu, suaranya Bu. Mas, udah di-unmute belum Mas? Ibunya udah ngomong? Hilang. Aduh, hilang. Sinyalnya hilang. Dari RSUD Sleman. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ya, silakan Ibu. Belum juga ya, nggak kurang jelas ya. Mohon maaf Ibu, ini kurang jelas suaranya. Halo? Oke, kurang jelas ya. Mohon maaf Ibu, ini suaranya cek di chat. Oke. Boleh via chat ya Ibu Rati, karena ini sinyalnya kurang bagus. Kita berpindah ke rumah sakit yang lain. Silakan dari RSUP mana ini? RSUP Fatmawati, Pak Trio. Silakan Bapak kalau diberikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di Rumah Sakit Fatmawati, hospital disasternya sudah ada. Kemudian memang untuk kasus wabah sudah dipetakan. Cuma memang
kasus ini kan cukup luar biasa, jadi tentunya perubahannya cukup signifikan untuk memenuhi terpenuhinya bagaimana penanganan COVID-19 ini. Jadi kali ini kami akan coba melihat dengan tentunya rumah sakit lain seperti apa. Kemudian koordinasi dengan daerah, walaupun memang kami RSUP pusat, tapi daerah sangat kental karena memang kebijakan daerah yang nanti akan coba diterapkan di rumah sakit kami, sesuai karena kami juga mendukung program daerah, pasien-pasiennya tentunya pasien-pasien daerah di DKI, dan kami juga merupakan rumah sakit rujukan COVID. Dan saat ini kita sudah cukup banyak ruangan yang disediakan, bahkan akan untuk ke depan itu kita juga menyiapkan yang lebih besar lagi, karena memang diperkirakan di bulan depan ini cukup perhitungannya cukup besar. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita juga masih menyusun, masih menyesuaikan, kemudian koordinasi dengan daerah, dengan institusi pendidikan. Kita juga rumah sakit pendidikan untuk Universitas Islam Negeri UIN, itu juga ini juga dalam rangka mencoba menjaring termasuk SDM-nya, logistiknya, termasuk perhitungan-perhitungan untuk kasus COVID ini kan fokusnya adalah di alat pelindung diri. Jadi kita masih mencari, termasuk nanti struktur yang tadi disampaikan itu menjadi panduan kami untuk membuat lebih sempurna. Itu sih gambaran di Rumah Sakit Fatmawati. Kita memang dari awal sudah ada HDP, hospital disasternya, tapi memang untuk yang kasus ini nggak sampai sejauh yang dibicarakan dalam forum yang selama ini kita ikuti. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Trio. Boleh dari rumah sakit yang lain? Rumah sakit Charlie Hospital, Bu Mela, boleh diceritakan bagaimana terkait pemetaan logistik di luar rumah sakit? Apakah mungkin rumah sakit Charlie sudah punya MOU dengan LSM tertentu terkait pemenuhan logistik ini atau seperti apa? Charlie Hospital ini Ya. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran. ya. Ya. Kami sudah mempersiapkan untuk APD-nya. Dari Dinas Kesehatan, kemudian dari organisasi profesi lain kita mendapat bantuan juga untuk terus masker, vitamin gitu. Tapi kita belum menerima pasien banyak. Kemarin baru ada 1 PDP tapi negatif, dan yang ODP juga sekitar 11, dan 1 itu sempat rawat COVID yang lain. Jadi kita belum terlalu ini Bu, untuk persiapannya belum terlalu apa ya, untuk persediaannya nggak terlalu banyak. Baik, itu saja Ibu. Iya. Halo. Ya, iya Bu. Jadi ini kita lanjut Mas Gede, ada 2 tadi rumah sakit yang sudah memberikan respon. Dari RSUP Fatmawati, sejak awal memang HDP mereka sudah ada dan juga sudah diaktifkan ya. Dan mereka aktif untuk pemetaan pasien juga sudah ada. Untuk saat ini sedang berkoordinasi dengan daerah dan juga dengan universitas, kalau nggak salah tadi UIN ya. Dengan universitas. Iya. Kemudian untuk Rumah Sakit Charlie Hospital, tidak terlalu untuk saat ini belum banyak menerima pasien, dan untuk sekarang
untuk kelengkapan APD sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan juga ada organisasi profesi. Seperti itu. Silakan Mas Gede. Ya, saya sedikit saja menambahkan. Memang terima kasih sekali untuk rumah sakit yang sudah memberikan pengalamannya. Jadi kita bisa lihat memang diskrepansi, jadi disparitas antara rumah sakit kita yang mengikuti sesi pada hari ini ada yang sangat tinggi sekali, memang ada yang biasa saja gitu ya. Semoga yang di Rumah Sakit Fatmawati tetap semangat ya Mas, karena di zona merah dan juga clinical rate-nya juga tinggi, tapi alhamdulillah memang ini tergantung ke kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kalau yang kita pantau setiap hari dari event based surveillance dari media, memang kebijakan pemerintah daerahnya sudah memberlakukan PSBB. Jadi saya harap ini bisa memperlambat laju dari penyebaran virusnya dan juga kapasitas dari rumah sakit juga tidak terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak, kapasitas dari rumah sakit juga tidak terlalu terganggu, seperti itu. Jadi ya tetap semangat Mas yang di Fatmawati, sudah baik sekali, itu mungkin menjadi lesson learn dan juga menjadikan success story buat kita. Jadi sudah ada bangunan yang sudah disiapkan, HDP-nya sudah jalan, mungkin simulasi juga sering sekali dilakukan di sana, dan ada MOU atau mungkin ada perencanaan mengenai sales capacity ke Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. Nah, seperti itu. Dan juga dari Charlie Hospital juga kita persiapkan sebaik mungkin dengan dari baik bidang logistik maupun dari bidang perencanaan agar jangan sampai kita saat ini masih belum ada lonjakan kasus, tapi mungkin seperti di Singapura saat ini mereka terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi karena baru ditemukan ada klaster baru. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, tapi tenaga kesehatan kita harus selalu bersiap. Terima kasih atas sharingnya juga Ibu dari Charlie Hospital. Silakan. Ini ada dari Rumah Sakit Sujono juga menyampaikan via chat dari Pak Joko. Kalau untuk rumah sakit belum disebutkan mana aja yang akan kerjasama menjadi tenaga bantuan SDM. Hanya ada pusrelawan di HDP untuk menampung relawan dari berbagai kompetensi. Untuk MOU dengan institusi lain belum ada. Nanti setelah mengikuti acara workshop ini akan ditambahkan rencana MOU dengan institusi Fakultas Ilmu Kesehatan, baik dokter perawat maupun tenaga kesehatan lain, serta kesatuan TNI tetangga yang background kesehatan. Oke. Tapi bila MOU dengan rumah sakit jejaring dan PMI sudah ada, serta ke BPBD sudah ada ini Mas Gede. Ini menarik, berarti mereka Rumah Sakit Sujono ini sudah dipetakan di rencana kontingensi daerah BPBD, ya? Iya. Oke. Itu dia dari Rumah Sakit Sujono. Kemudian ini ada yang raise hand, silakan Bu Lucia Endang Budiarti. Silakan di-unmute Ibu. Ingin bertanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ibu dari Rumah Sakit Bethesda ya? Dari Rumah Sakit Bethesda, iya. Ya, silakan Iya. Bu. Hanya ya sharing aja kalau Rumah Sakit Bethesda karena swasta di Jogja ditunjuk juga di Jogja sebagai rujukan, dan kita rumah sakit juga mempunyai dukungan LSM dan sejarahnya adalah dari gereja, maka dukungan dari pemetaannya sudah, dan juga karena rumah sakit pendidikan, pemetaan kita existingnya itu berdasarkan logistik, berdasar search capacity, karena ini ternyata berbeda dengan disaster sebelum-sebelumnya. Kemudian dukungan itu baik dari gereja-gereja pendukung, dari universitas, misalnya kita perlukan karena kecukupan itu tentang N95 kita perlu sterilisasi berdasarkan riset, maka kita bisa lakukan 2 metode, salah satunya dengan low heat, sehingga kita bisa dapat bantuan dari
universitas karena ada mahasiswa dari universitas tersebut. Kemudian juga dari LSM karena kita juga mempunyai jejaring dengan LSM di Bethesda sehingga bisa juga mendukung. Di samping itu yang lain adalah dukungan dari warga Jogja sehingga kita selalu ada komunikasi bagaimana bisa memenuhi, dan karena ini di luar dari sistem yang biasa, logistiknya mempunyai sistem dengan membuat jalur sendiri dan storage-nya juga tersendiri sehingga nanti mudah untuk manajemennya. Tentu saja dalam hal ini melibatkan teman IT dan juga teman dari auditor karena hanya untuk memudahkan. Dalam belajar sejak kemarin kita perlu memang memperbaiki bagaimana berita acara dan karena yang kita lakukan sudah, tapi hanya tidak selengkap seperti yang ditunjukkan tentang berita acara kemarin, terutama tentang perkiraan finansialnya. Mungkin itu yang sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hanya satu pertanyaannya. Kalau tadi disebutkan ada klaster di WHO tentang kemungkinan masalah building yang di sini kan misalnya di rumah sakit kita kesulitan sehubungan dengan setup negatif, tekanan negatif. Walaupun kita tidak selengkap seperti yang pusat, tetapi ternyata kita harus mempunyai tekanan negatif karena banyak pasien yang tidak mau pindah ke rumah sakit rujukan atau kadang-kadang karena kondisi tidak memungkinkan untuk merujuk. Nah, apakah ini bisa juga dimungkinkan untuk klaster yang akses klaster di luar rumah sakit semacam itu, Chandra? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Endang. Jadi tadi dari Rumah Sakit Bethesda sangat menarik ya. Jadi mereka sudah memetakan ini Mas Gede, dan banyak juga ada dari masyarakat, bahkan dari gereja, LSM dan juga universitas. Dan untuk sekarang yang sedang diperbaiki di Rumah Sakit Bethesda itu terkait berita acara. Dan hal menarik lagi, Rumah Sakit Bethesda ini melibatkan IT dan tim editor ya tadi ya, auditor. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah terkait klaster WHO yang tadi banyak disinggung tekanan negatif. Apakah ini memungkinkan? Iya, ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih tadi masukannya dari Bu Endang dan juga Pak Joko melalui chat ya. Memang inilah yang kita coba sampaikan dari beberapa hari workshop ini. Semoga dari enggak harus semuanya, mungkin karena Bapak Ibu juga sudah, saya yakin sudah punya kapasitas, kemudian HDP-nya sudah pada jalan. Mungkin ada bagian-bagian kecil yang, loh ini kayaknya lumayan ini kalau dicantolkan sedikit di HDP kita untuk menambah efektivitas dan efisiensi dari dokumen HDP dan ICS-nya, termasuk yang tadi itu. Kita berterima kasih. Dan juga kalau untuk rumah sakit tentara ya Pak Joko ya, memang ini sudah well established sekali, dan untuk MOU memang untuk SDM agak khusus karena ini civil military ya kan, tapi juga untuk di dalam military saya yakin pasti banyak dukungan dari unit bakti kesehatan di Yonkes misalnya. Kalau internal tentara kita yakin mereka pasti sudah punya banyak kapasitas. Cuma dalam situasi seperti ini, bencananya mempengaruhi hampir semua daerah di Indonesia. Mungkin semua Yonkes itu pasti sedang menangani di daerahnya masing-masing, di kodamnya masing-masing ya kan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana RST mungkin bisa membuat MOU dengan tenaga sipil. Nah, seperti itu. Memobilisasi teman-teman yang ada yang ingin membantu di lokalan wilayah Magelang. Baik mungkin dari Akmilnya juga atau bagaimana. Nah, itu memang khusus untuk rumah sakit tentara ini. Karena metode yang digunakan
ya khusus lah dengan TNI. Tapi terima kasih informasinya Bapak Sujono tadi, Bapak Joko dari Rumah Sakit Sujono. Kemudian Ibu Endang, terima kasih juga ini Bu, sangat kita belajar banyak juga dari Bethesda karena sudah punya sistem yang sangat established dengan gereja, dengan LSM, dan tadi bagus sekali ada jalur tersendiri ya. Jadi penyimpanannya sendiri, kemudian ini sendiri, asal selama itu bisa kita pantau dengan baik di mekanisme ICS itu. Nah, kemudian juga saya itu tadi tekankan pentingnya bagaimana rumah sakit Bethesda maupun rumah sakit yang lain bisa menghubungi atau liaison dengan dinas kesehatan. Jadi concern-concern seperti ini, tekanan negatif, kemudian bantuan-bantuan lain di luar klaster kesehatan bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya di daerah Bapak Ibu belum diaktifasi klaster kesehatan, perlu kita ingat ini bencana nasional dan sudah ada gugus tugas. Sekarang mereka terminologinya gugus tugas. Jadi bisa disampaikan ke gugus tugas. Bahkan kalau kita mungkin sampaikan ke orang yang awam dengan istilah-istilah kesehatan, terminologi-terminologi kesehatan, itu mereka akan jadi lebih concern, ya toh. Kalau kita ngomong ke Menkes misalnya, Pak Menkes, kita butuh tenaga negatif. Menkes mungkin karena beliau sudah tahu, oh itu sudah biasa, sudah ada di rumah sakit yang lain. Tapi kalau kita sampaikan itu ke BNPB, BPBD setempat, mereka akan, apa ini tekanan negatif? Wah, kita harus bantu. Nah, seperti itu. Jadi inilah strategi-strategi komunikasi dan channel-channel komunikasi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ini sangat penting juga. Jadi kita bisa, wah strateginya seperti ini, jangan kita diskusikan dengan dinas, mungkin akan dianggap angin lalu karena dinas tahu kapasitas yang ada dan itu menjadi bias knowledge tersendiri. Tapi dengan stakeholder lain, apalagi stakeholder yang concern dengan COVID ini, mungkin mereka akan oke, kita mesti bantu ini. Nah, ini penting sepertinya untuk rumah sakit. Nah, ini strategi komunikasi. Bagaimana target audiensnya perlu kita juga pikirkan, perlu kita develop. Nah, ini hal-hal seperti ini hal-hal yang inovatif seperti ini yang perlu kita kembangkan pada situasi seperti ini di mana kapasitas yang ada mungkin belum tentu bisa memenuhi kebutuhan di rumah sakit maupun yang untuk penanganan COVID ini sendiri. Begitu juga di daerah lain seperti itu. Mungkin ini bisa membantu jawaban untuk Ibu Endang, jadi bisa dimaksimalkan kolaborasinya dengan dinas kesehatan dan juga mencoba inovasi-inovasi untuk meraih stakeholder lain bisa di klaster logistik misalnya. Jadi tadi yang saya sampaikan di slide saya sebelumnya ada itu link mengenai inventory klaster-klaster lain itu bisa dibuka di sana dan bisa langsung dihubungi sesuai dengan tentu saja dikomunikasikan dulu terlebih dahulu di ICS bagaimana kebijakannya rumah sakit, apakah kita akan membuka bantuan ke sana atau bagaimana, dan juga bagaimana untuk spokesperson dari rumah sakit itu sendiri, apakah ada maksudnya kebijakan dari rumah sakit sendiri, apakah kita akan mengapproach dari stakeholder luar. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gede. Ini juga RSUD Sleman memberikan informasi di rumah sakit mereka. Dalam HDP masih sesuai waktu workshop ICS 1, bahkan kami belum memetakan potensi sumber daya dari luar. Untuk penanganan COVID-19, jelas sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi untuk MOU dengan instansi lain memang belum tercantum dalam HDP RSUD Sleman. Untuk bantuan yang didapat, sudah diberikan berita acara. Oke, itu dia Mas Gede dari RSUD Sleman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berbagi. Ini kita lanjut ke XL ya, terkait perhitungan. Jadi kita ingin menampilkan sebentar di bulan April ya. Apanya? Perhitungan Mas Gede ini perbedaannya. Jadi ini saya sampaikan juga karena sejatinya kita mau ada 2 materi. Karena materi yang kedua ini beliau berhalangan dari Sonjo, bagaimana kita mau juga explore bagaimana sih relawan di luar rumah sakit itu melihat kebutuhan rumah sakit
tapi sayangnya beliau tidak bisa bergabung. Nah, ini saya juga sampaikan bagian dari advokasi Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan setempat. Jadi mungkin saya coba jelaskan bagaimana kita melihat bagaimana Kementerian Kesehatan menghitung kebutuhan APD menggunakan toolsnya WHO. Nah, ini juga ada di di web kita, bisa Bapak Ibu coba untuk menghitung. Nah, ini namanya COVID IFST. Ya. Apa nanti tak ini. Ya. Udah ini udah muncul. Nah, kita lihat di sini disclaimer-nya. Ini tools yang dikembangkan oleh WHO ya. Yang kemarin juga oleh Bu Ipung dari PPI Sarjito juga menggunakan tools ini, tapi beliau versi yang berbeda. Kalau yang ini adalah versi 1.2, di mana maaf, PPPG. Nah, ini aku mau ngilangin ininya gimana, Mas? Ininya. Udah nggak apa-apa lah. Ini tak gedein aja. Nah, ya. Jadi WHO COVID-19 Essential Supplies Forecasting Tool. Ini kalau saya dulu di logistik, saya dulu pernah di logistik ya. Logistiknya WHO juga untuk gempa Nepal, kemudian gempa Jogja dan juga gempa Padang, kita selalu menggunakan tools-tools seperti ini dari headquarters. Tapi sekali lagi memang ini tools ini didevelop oleh WHO untuk 200 negara. Jadi untuk negara kita sesuaikan lagi karena standarnya WHO untuk APD itu berbeda. Perbedaannya bisa sangat ketat dalam sisi kualitas, tapi juga berbeda juga dalam sisi kuantitas. Jadi ini versi 1.2, kemarin yang digunakan oleh Ibu Ipung itu versi bulan Februari, tapi mungkin itu yang lebih mudah digunakan di rumah sakit juga bisa. Kita upload juga di website kita. Jadi nanti Bapak Ibu dalam penugasan, ada penugasan untuk menghitung APD, bisa menggunakan tools yang itu maupun tools yang ini. Ini yang paling baru. Jadi ini yang diadvokasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia untuk digunakan semua dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, kota. Ada baiknya juga untuk rumah sakit menggunakan ini karena populasinya juga populasi yang dilayani oleh rumah sakit sama. Ini disclaimer-nya ada di sini. Kemudian bagaimana memasukkan datanya nanti akan saya coba bantu. Nah, ini overview-nya bagaimana. Nah, ini kita langsung ke user dashboard-nya ini. Ini cukup ada 5 step saja. Nih. Jadi step yang pertama ini adalah kita memasukkan angka populasi. Jadi yang step pertama, kalau ini untuk Indonesia, kita tinggal pilih di sini Indonesia. Semua negara ada di sini berdasarkan data World Bank. Tapi jika ini kita gunakan ke kabupaten kota atau rumah sakit, bisa juga. Karena kalau kita lihat di sini, ada populasi negara yang sama dengan populasi cakupan rumah sakit di Indonesia. Maklum, kalau negara kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini bisa digunakan di sini. Nah, ini kita asumsikan ini di Jogja. Jumlah penduduk Jogja 3.800.000, bahkan ini berkali-kali lipat dari jumlah penduduk Bhutan, negara Bhutan yang cuma 800.000. Nah, setelah kita masukkan populasi di sini, kita masukkan di cumulative case. Nah, 737 ini adalah jumlah positif dan PDP. Karena kalau versi internasional itu dia tidak mengenal istilah PDP, ODP, OTG, OTJ, ya. Nah, taunya cuma positif. Jadi yang kalau di Indonesia kita sepakat di Kementerian Kesehatan menggunakan jumlah kasus positif dan PDP.
karena ya memang kita merasa sendiri kalau kasus positif di Indonesia ini underreporting. Jadinya kita pakai PDP juga dimasukkan di sini. Kenapa kita masukkan di sini juga? Karena ini ada hubungannya juga dengan perhitungan jumlah APD dan tenaga kesehatan. Jadi kalau kita masukkan angka di sini adalah nanti akan menghitung jumlah APD yang dibutuhkan untuk dan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk merawat pasien. Jadi pasien PDP kan sudah menggunakan APD. Jadi si tenaga kesehatan yang merawat pasien PDP sudah menggunakan APD, makanya kita masukkan APD di sini. Dari Kementerian Kesehatan juga ada sumber lain yang mengatakan pasien ODP juga masuk di sini. Nah, tapi ya kita lihat masing-masing daerah. Mungkin kalau yang di Jakarta karena dia sangat tinggi sekali resikonya, jadi ODP bisa kita masukkan di sini juga. Tapi nanti akan perhitungan jadi akan sangat banyak dan kebutuhan APD-nya akan sangat tinggi juga. Nah, kemudian doubling rate-nya ini sebenarnya kita bisa masukkan very fast, medium, slow, atau very slow. Untuk Yogyakarta, doubling rate-nya ini, misalnya kita lihat pada hari ini ada 640 PDP dan kasus. Kita lihat ke belakang pada hari keberapa dia masih 320. Nah, kalau kita lihat dari dari perhitungan data-data yang dikumpulkan, setengah dari kasus hari ini, setengah dari kasus dan PDP hari ini terjadi di 15 hari ke belakang. Jadi infection double every 15 days. Kalau ini ada hubungannya juga di tempat Bapak Ibu, misalnya di kabupaten yang zonanya sangat merah sekali, merahnya banget gitu ya, itu mungkin doubling rate-nya bisa 3 hari. Kalau 3 hari itu masuknya sudah di fast misalnya gitu, 3 hari. Kalau slow itu 5 hari. Nah, kalau kita manual, kalau kita maksudnya di Jogja itu manual karena tidak ada di sini. Nah, very slow-nya 7 hari. Nah, itu tergantung di data masing-masing daerah. Bisa digunakan data masing-masing rumah sakit Bapak Ibu. Jadi berapa pasien yang dilayani? Kalau kita mau menghitungnya tidak ada, misalnya tadi Charlie Hospital tidak ada pasien positif atau tidak ada pasien PDP, nah kita hitung pakai pasien ODP di sini. Hari ini misalnya pasien ODP yang berobat ada 20. Kapan pasien itu 10? Nah, kita lihat berapa hari. Nah, ini kita masukkan manual. Kemudian population infection rate-nya juga apakah low, medium, atau kalau medium ini 20. Very low 5%. Nah, clinical attack rate ini se-Indonesia itu 3,6%. Tapi khusus di Jabodetabek itu 10%. Karena sangat tinggi. Sementara di banyak provinsi, ini ada Kemenkes ada tabelnya, banyak provinsi itu 2%. Jadi se-Indonesia 3,6, di Pulau Jawa itu di Jabodetabek maaf itu 10%, di provinsi lain itu 2%. Tapi kita masukkan saja yang very low juga nggak apa-apa 5%, biar estimasinya jadi agak lebih banyak itu bisa. Nah, ini forecasting period. Jadi pada saat kita order itu berapa lama si APD ini akan sampai gitu loh. Dan misalnya cuma 1 minggu. Nah, ini nanti akan jumlah kebutuhannya minggu kelima baru bisa dipenuhi seperti itu. Iya. Nah, ini estimasi saja. Kita ke tab 4. Nah, ini jumlah tenaga kesehatan yang ada di kalau ini untuknya negara, jadi di negara tersebut ada berapa tenaga kesehatan yang melayani pasien PDP dan positif. Kalau kita dalam konteks rumah sakit, berapa tenaga kesehatan yang dimobilisasi, dikaryakan, ini total semua tenaga kesehatan, maaf. Ini total semua tenaga kesehatan.
yang ada di rumah sakit, baik itu perawat maupun dokter, kemudian tenaga ambulans, yang tenaga-tenaga yang melakukan pelayanan. Nah, kemudian ini persentase dari tenaga kesehatan yang melayani COVID. Ya, ini semua tenaga kesehatan dan ini tenaga kesehatan, persentase tenaga, karena masih banyak juga pasien-pasien yang pasien-pasien rutin. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan perencanaan di bidang ICS. Misalnya perencanaannya kita 50% atau kita bukan rumah sakit rujukan, jadi kita harus bersiap menerima pasien rutin, jadi kita cuman 10% saja. Itu juga bisa. Nah, tapi karena udah situasi seperti ini, pasien yang melayani pasien rutin dan pasien COVID itu harus memiliki APD, menurut saya ini harus ditambahkan juga lebih besar. Karena kita tidak tahu apakah pasien itu positif atau tidak. Atau OTJ, orang tidak jujur. Nah, kan susah. Nah, ini untuk laboran yang mengecek swab dan persentase staf laboran. Ini tadi step 4. Nah, ini kemudian step 5-nya, jumlah total dari tempat tidur rumah sakit. Dan ini persentase dari tempat tidur yang untuk kasus-kasus kritik. Bed estimate ICU bed. Jadi tempat tidur yang bisa dikaryakan sebagai ICU itu ada berapa persen dari jumlah total ini. Nah, setelah kita masukkan angka-angka ini, kemudian kita lihat ke bawah, nanti keluar di sini. Jadi ini bisa digunakan di rumah sakit untuk menghitung, wah ini di populasi yang dilayani oleh rumah sakit, begini loh. Jadi ini kan kita lihat berapa ininya. Weeks of request equivalent for, jadi 5 minggu. Jadi dalam 5 minggu ini ada kemungkinan pasien bertambah sebesar ini. Tapi pasien sebesar ini yang bergejala sebesar ini. Jadi 4.254 pasien menunjukkan gejala tapi bisa rawat jalan. Kemudian yang severe agak parah itu 798. Kemudian yang 226 mungkin akan menjadi kritis dan menggunakan ICU. Dan pada puncak-puncak epidemiknya akan mendapatkan sekitar 405 tempat tidur rumah sakit dipakai. Jadi 257 untuk pasien yang agak parah dan 148 untuk ICU. Sekali lagi ini metode yang digunakan oleh WHO untuk seluruh negara. Jadi ini tergantung masing-masing negara dan kalau kita mengecilkan konteksnya ke rumah sakit, ini juga ada penyesuaian. Nah, ini untuk tes laboratorium. Ini digunakan untuk PCR ya sebetulnya. Sekali lagi, mungkin kalau yang ini nih nggak kurang begitu cocok dengan di negara kita. Jadi di sini bisa kita lihat summary-nya, total number of cases sebesar 5.300, kemudian yang bergejala 4.000, ini penjelasannya dari sini. Ya. Nah, di bawah ini kita bisa lihat lagi. Jadi berapa healthcare workers, jadi tenaga kesehatan dan staff yang dibutuhkan. Misalnya kita memasukkan data pada hari ini. Nah, 1 minggu ke depan itu kita butuh berapa medical practitioners. Ini ada kode ILO-nya, nanti bisa dicek. Medical practitioner itu dokter, kemudian nurse, kemudian ada community health workers, termasuk apoteker, paramedis. Ini jumlahnya berapa.
Kemudian tenaga sanitasi bersih-bersihnya ada berapa? Ini ada hitungannya sendiri. Dan berapa butuh ambulans pada minggu pertama, kemudian minggu kedua, keempat, dan minggu ke-6 dari saat kita memasukkan data. Dan ini infrastruktur yang digunakan ini tempat tidur ya sepertinya. Oh, ini rumah sakit, jumlah rumah sakit kayaknya. Ya, ini jumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk merawat dari severe cases dan critical cases. Jadi critical, kita fokus di critical-nya. Jadi mungkin ada 148 ICU yang akan dibutuhkan di minggu ke-6. Jika datanya tetap seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada detail equipment quantification. Nah, di sini juga ada estimated price-nya, di sini kita bisa lihat. Jadi untuk klorin, untuk desinfektan itu berapa, kemudian dan ini standarnya standar WHO. Ini yang akan disupport oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini bisa digunakan untuk perhitungan di rumah sakit. Hygiene-nya berapa, PPE-nya berapa, gaunnya ini 18.000 bahkan dengan data-data yang kita masukkan seperti tadi. Nah, kemudian ini ada standar obat-obatannya, tapi standar obat-obatan WHO juga yang general untuk 200 negara. Jadi kalau yang di sini mungkin juga sudah tidak terlalu sama dengan di Indonesia. Tapi ini bisa menjadikan masukan juga sebagai bahan pertimbangan di rumah sakit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa berguna untuk menghitung kebutuhan rumah sakit Bapak Ibu dan penugasan untuk besok. Saya kembalikan lagi ke Mbak Happy. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gede. Itu tadi terkait perhitungannya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait ini, boleh? Silakan. Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Ada. Ya. Gimana Mas, aku nggak ngerti. Ini ya. Mana nggak muncul. Masih itu. Belum ya? Baik, kalau tidak ada, apakah ada ini? Sepertinya ada. Oke. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akan mengakhiri ya kegiatan kita ini. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung. Namun saya ingin menyampaikan terkait penugasan kita. Hari pertama kemarin tidak ada penugasan, jadi kita kembali ke website kita. Untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada yang baru bergabung masih asing untuk website kita ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengakses ini bencana. Apa kelihatan nggak ya? Oke. Ya, bencana kesehatan.net. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memilih yang ini, logistik dalam ICS. Kemudian klik selengkapnya. Nah, untuk di pertemuan pertama, ini sudah dimasukkan materi dari Bu Ipung dan juga Mas Gede kemarin.
Ini ada juga referensi-referensi yang lain. Dan untuk video akan menyusul. Kemudian untuk hari ini sudah ada juga. Jadi perhitungan tadi sudah masuk ke dalam, yaitu yang ini. Meskipun ini bentuk PDF, kalau di-download nanti bisa diakses bentuk Excel. Iya kan Mas Gede ya? Iya, meskipun ini PDF tapi bisa diakses bentuk Excel atau kita coba buka ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tetap keluar nanti bentuk Excel, jadi bisa langsung Bapak Ibu langsung mencoba. Kemudian terkait penugasan, silakan Bapak Ibu akses di sini penugasan pertemuan yang kedua. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu menuliskan nama rumah sakit, jumlah tempat tidur, ini semuanya ini dalam bentuk angka aja, diisi langsung di tabel ini aja kan Mas Gede ya diisinya ya. Iya. Ya jumlah ambulans berapa, populasi ODP, PDP positif berapa. Kemudian nanti ada di sini di bawah juga jumlah juklak SOP yang membuat informasi-informasi di atas. Misalnya kalau ada 3 SOP, itu SOP apa saja, nanti disebutkan saja di sini. Kemudian silakan analisis kebutuhan search capacity rumah sakit sederhana berdasarkan data-data yang ada. Tadi ini disinggung rumah sakit BTSD ya, mereka mengambil menganalisis, memetakan kebutuhan logistik itu berdasarkan search capacity juga, silakan nanti di sini boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu. Itu dia penugasan kita dan seperti biasa nanti penugasan ini dikirim melalui kirim penugasan di sini. Oke, ini kita tunggu batas penugasannya ini jam berapa Mas Gede? Jam 3. Jangan jam 3 nih, Oh, jam iya. 2. Atas penugasan kami tunggu sampai jam 5 ya. Iya, iya. Oke, sampai jam 5 sore. Nanti besok Bapak Ibu bisa nanti beberapa rumah sakit mewakili untuk menampilkan ya, untuk mempresentasikan dan ini akan kita diskusikan kembali untuk besok. Oke, itu saja yang ingin kami sampaikan. Untuk besok kita hanya fokus dalam diskusi. Jadi besok juga kita akan mengundang kembali Bu Ipung. Semoga Bu Ipung juga bisa ya. Beliau tidak berhalangan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab akan kita diskusikan lagi besok. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dari kami. Selamat siang dan kenapa? Ada lagi ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak ada. Ada enggak? Ada yang bertanya? Enggak ada. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi pagi ada kesalahan teknis. Jadi kita kembali ke link, jadinya linknya jadi webinar. Tapi esok kita akan tetap menggunakan Zoom. Iya. Semoga besok tidak ada kendala lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sehat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang.